wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina biizhari sayyidil bashar wa qaddara lailata wiladatihi alaihi salatu wassalam faqad anwaruhun najma wal qamar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yumha biha zambuna as-saghir wal akbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizat allati bituliz zaman zikruha yunshar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin, amin. Yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram, saya sebutnya Kiai Haji Dr. Cecep Khairil Anwar, yang baru saja meninggalkan majlis maulid ini, didampingi dengan Kepala Kantor Kemenag Jakarta Pusat, saudara saya Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Afan Sofwan SHI. Hadir Kiai Haji Robi Fadil, hadir Kiai Haji Saifullah Hasbiyallah, hadir Al-Mukarram sahabat saya Bapak Haji Yunus Hashim. Masih banyak tokoh-tokoh alim ulama yang hadir. Hadirin hadirat sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Semoga yang hadir semua, kalau saya bisa ambil ucapan dari Pak Kanwil yang hadir, mudah-mudahan dapat pahala. Amin. Satu lagi kita berharap bukan cuma pahala, tapi dapat berkah. Amin. Saya ini orang Betawi, ibu saya sering bilang, bro, nama saya kan si Bro Malisi. Bro, yang bisin, yang buat kamu tuh bahagia bukan gaji kamu. Saya tanya, apa Bu dulu? Yang bisa bikin kamu bahagia itu barokah. Buat apa gaji 5 juta gak berkah? Lebih baik 50 juta berkah. Dan ternyata bisa. Insya Allah. Rasanya saat ini tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bukan karena izin dan takdir Allah, rasanya kita sulit dapat berkumpul seperti sekarang ini. Tapi karena Allah memilih kita untuk hadir dalam rangka peringatan Maulid sebagai bentuk rasa cinta kita plus rindu dan kangen kita dengan Rasulullah. Semoga rasa rindu dan kangen kita mendatangkan hasil. Yang hadir, yang sedang disut dengan kamera malaikat, mudah-mudahan nanti diundang Allah untuk jadi tamu istimewa. Kalaupun tidak diundang sama Allah, di akhir tausiah, saya Ketua Badan Wakaf Provinsi DKI, yang hadir nanti ada kuis dari saya. Bentuknya pertanyaan, yang bisa jawab pertanyaan dapat hadiah umroh cuma-cuma, cuma sampai bandara. Sholawat teriring salam kita sampaikan dan tujukan kepada insan pilihan
Nabi akhir zaman, manusia yang paling santun tutur katanya, harmonis rumah tangganya, bahkan paling sempurna dalam hal zakat, haji, dan jihadnya. Jihad yang sesuai dengan ajaran Islam, karena jihad juga bagian dari ajaran Islam. Tapi kepada siapa kita berjihad? Maka Allah sampaikan dalam Al-Baqarah, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangi orang-orang yang lebih dahulu memerangi kamu, tapi tetap jangan melampaui batas. Mohon maaf, tadi doanya dibacakan oleh guru kita tentang Palestina. Saya kebetulan ketika penyerangan pertama, Hamas mendahului penyerangan yang dilakukan Israel lebih dulu. Saya masih ada di Mekah, sedang pakaian ihram. Kemudian saya berdoa, dan di sisi Ka'bah saya berdoa, saya tambah dengan 500 jemaah saya multi level. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin, diikuti ikhwanana al-mujahidin. Ternyata jamaah dari luar negeri pun mengambil. Mudah-mudahan Allah bantu Palestina. Ya. Tapi jangan takut, meskipun Allah bilang wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain. Kami sudah tetapkan orang Israel itu akan buat keonaran dan kerusuhan di muka bumi sebanyak 2 kali. Tapi jangan takut, kalau kita percaya dengan Quran, Allah bilang lanjutannya, Thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kata Allah, nanti kami akan berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka. Bu, orang Palestina nggak bisa bangun rumah sakit. Wa amdadnakum bi amwalin. Kami akan tolong kamu dengan harta. Akhirnya yang beri bantuan kita orang Indonesia. Berdiri di sana sekarang rumah sakit Indonesia. Alhamdulillah. Yang kedua, yang aneh Ibu, Allah sudah bilang alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa amdadnakum bi amwali wa banin. Bapaknya meninggal dunia, tapi istrinya yang hamil melahirkan kembar. Ada yang 2, ada yang 3. Rata-rata wanita di sana melahirkan kembar. Makanya yang kepengen kawin lagi jangan pilih orang Palestina, anaknya banyak. Tapi bukan itu yang saya mau angkat. Ini cuma pinjem doanya Kiai kita, Kiai Saifullah tadi. Yang saya ingin lanjutkan sedikit, ambil ilmu dari Pak Haji Jajah, Pak Kanwil tadi tentang cinta. Ya. Sebenarnya kita ini kurang cinta saja. Sebab cinta yang benar itu sebenarnya bisa membawa pemilik cinta itu masuk dalam surga. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak mungkin masuk surga sampai kalian beriman, dan iman kalian tidak sempurna sampai kalian cinta mencintai, sayang menyayang. Dan ini kan tadi sudah diceritakan oleh Pak Kamil, bagaimana cinta Nabi kepada orang Yahudi yang setiap hari mencaci maki dengan menyuapi roti. Bu, jadi jangankan cinta kepada orang soleh, cinta kepada Nabi. Ibu cinta kepada suami yang soleh, suami cinta kepada istri yang solihah. Dua-dua yang saling mencintai karena Allah bisa masuk surga. Ibu ingat gak dulu kata suaminya, begitu banyak bintang di langit,
hanya satu yang bercahaya. Begitu banyak wanita cantik, cuma mamah yang aku cinta. Tapi saya baca syair gitu, ada ibu-ibu yang protes, Ustadz itu dulu, sekarang berubah. Saya tanya, apa berubahnya Bu? Kemarin saya kan nyuci, nyetrika, masak, nggak ada pembantu. Saya bilang sama suami, Pak, pintu sudah ditutup. Dijawab sudah, jendela sudah, garasi semua sudah saya tutup. Cuma mulutmu yang belum saya tutup. Cintanya Tuhan. Ya, saya lanjutkan pakai jajan Pak Ustadz Afan. Jadi cinta yang dibawa oleh Rasulullah itu harus kita hidupkan. Jangankan cinta kepada orang soleh. Saya kasih contoh. Kita pelacur yang bertaubat karena seteguk air yang diberikan wanita itu masuk surga. Bagaimana kalau kebaikan itu kita berikan kepada sesama? Kenapa sampai 3 kali? Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Apa artinya kalbuhum? Apa artinya anjing? وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Sampai diundang 3 kali. Ini sengaja nih penceramahnya biar tambah hot. Baca Quran biar adem maksudnya. Saya alhamdulillah Pak, ini saya bersyukur sama Allah. Ini teman-teman saya semua nih. Pak, saya bersyukur dari zaman SBY sampai sekarang nggak dieliminasi jadi imam khatib di istana. Sampai sekarang alhamdulillah. Makanya kemarin haji ketemu Anies. Minta doa, ya Allah minta doa. Saya takut dilihat yang lain. Saya doakan Pak Yunus. Selesai Anies saya doakan Pak Ganjar juga haji. Minta doakan, saya doakan lagi demi Allah di haji. Ketemu sama teman saya, Ustadz Kiai curang, Anies didoakan, Ganjar didoakan, Prabowo gak didoakan. Saya bilang ini teman saya. Dulu 2014 saya masih ikut politik, sekarang udah tobat. Dulu 2014 saya buka deklarasi di Polonia, karena Polonia itu rumah paman saya Haji Haris Tahir. Saya diminta buka, saya buka, baca doa, buka deklarasi Prabowo bersama Desi Ratnasari Ustaz. Turun Prabowo bilang kalau saya jadi presiden Pak Kiai saya angkat jadi menteri. Saya tahu menteri apa? Menteri Peranan Wanita. Enggak jahat juga, saya nggak ikut jadi tobat. Gus Yunus, saya tobat Gus Afan. Alhamdulillah kemarin saya khutbah. Pokoknya kalau Pak Jokowi di istana, sekarang saya diminta untuk khutbah dan imam. Alhamdulillah, saya bersyukur. Kadang-kadang Ustaz Romli dari Depak. Kemarin terakhir diminta tema. Pak Kiai, Pak Jokowi ada presiden. Apa temanya? Saya kasih tema sakaratul maut. Gak ada temanya, pokoknya sakaratul maut. Gak mungkin dia benci. Orang dari dulu saya dipakai. Alhamdulillah, begitu saya khutbah Jumat tanya Gus Yunus, Pak Presiden diam. Kenapa diam? Kalau ngomong Jumatnya batal. Alhamdulillah. Makanya kalau yang undang Ustadz Afan, bapaknya dengan bapak saya saudaraan, sahabatan. Ki Mursidi, paman beliau guru saya. Kitab Fathul Mu'in saya hatamkan dengan paman beliau Ki Haji Mursidi. Makanya sekarang ada satu majelis yang pernah dipimpin orang tua beliau di Rawamangun Al-Wasiyah. Masjid besar, masjid tua di Al-Wasiyah. Masjid tertua itu, lebih tua dari luar Batam itu. Ya, itu walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Ini bayangkan Imam Syafi'i hafal 30 juz, hafal lebih dari 100.000 hadis,
gelarnya Al-Hafiz. Beliau mengatakan wahibbus shalihin, saya cinta dengan orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Tawadhu sekali. Kenapa saya cinta dengan orang soleh? Kata Imam Syafi'i, la'alli an anala bihim syafa'ah. Saya berharap dengan mencintai orang soleh saya dapat syafaat. Ini di mana-mana saya sampaikan sekarang ajaran tentang cinta. Tadi ada yang bocorkan pegawai di sini, bang, panggil saya abang. Jangan pakai sarung sama imamah, bang, nggak nyambung. Karena semuanya pakai celana. Saya ganti akhirnya celana. Iya, kalau di luar di Syafi'iyah kemarin saya yang ceramah, Badimat Rahman, Imam atau Hiriyah saya. Kalau di sini karena teman-teman begini, udah begini aja, nyambung Ustaz. Imam Syafi'i itu cinta dengan orang soleh. Makanya Syekh Hasan Al-Bisri, ada yang bilang Basori, dia mengatakan istaksiru minal ashabis salihin li'annahum fa'innahum yanfa'un yawmal qiyamah. Perbanyaklah punya teman orang yang soleh. Fa'innahum yanfa'un yawmal qiyamah, maka sesungguhnya orang yang soleh itu bermanfaat pada hari kiamat. Syekh tersebut ditanya, qila wa ma yanfa'un, bagaimana orang yang soleh, teman kita orang yang baik bermanfaat pada hari kiamat? Maka Syekh menjawab, bainama ahlul jannati fil jannah, ketika nanti orang yang soleh itu masuk surga. Qala qailun min ahlil jannah, seorang yang masuk surga itu berkata setelah dapat nikmat, ibu, ya Rabbi, la taktamilu lazzati hatta ara sadiqi fid dunya. Ya Allah, sesudah saya dapat nikmat yang enak ini, nikmat surga terasa belum sempurna karena saya gak melihat teman saya waktu di dunia. Mana teman saya waktu di dunia? Saya tanya, Bu, Bapak, ada nggak permintaan penghuni surga yang tidak dikabulkan Allah? Semuanya dikabulkan. La taktamilu lazzati hatta ara sadiqi fid dunya. Nggak sempurna nikmat surga ini sampai saya melihat kembali, bertemu kembali teman saya di dunia. Nauzubillah, temannya ternyata di tempat yang berbeda, sedang disiksa, diangkat oleh Allah. Sampai penghuni neraka yang lain tanya, siapa dia kau diangkat dari neraka? Apakah orang tuanya mati syahid bisa memberikan syafaat? Tidak. Apakah saudaranya ada yang mati syahid bisa memberikan syafaat? Tidak. Tapi kenapa dibebaskan dari neraka? Orang ini di dunia punya teman orang yang soleh. Kata penghuni neraka yang lain, coba dulu waktu di dunia saya punya teman-teman orang yang soleh. Kemudian kita jadi teman yang soleh. Amin. Saya sama Gus Yunus, Ustaz Afan ini dulu cobaannya besar ya Gus. BW itu kan kata Gus Yunus kaitannya sama tanah. Benar kan? Tapi saya bilang ini tanah milik Allah, udah wakaf. Jadi kalau kita macam-macam Ustaz Afan ya, Masya Allah, kalau kita mau nih ya Allah. Kenapa jadi bengong semua sih? Terus enggak? Saya izin dulu nih, terus enggak? Saya izin lagi nih, terus enggak? Kalau terus Bu, saya enggak marah dianggap taksi. Kalau taksi terus argonya kan jalan juga. Jadi bercanda Ustaz. Kalau acara itu tujuannya semuanya karena Allah. Baik. Kalau cinta dengan orang yang soleh itu manfaat. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Ya. Makanya ada seorang sahabat tanya tentang apa? Mata sa'ah ya Rasulullah. Ya Rasul, kiamat itu kapan? Nanyanya luar biasa kiamat. Dia nggak tahu kalau kiamat terjadi, Bu, dahsyat goncangannya. Ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'azaballahi syadid. Bu, ini sahabat gak tahu goncangan kiamat tanya,
kiamat kapan? Rasul balik tanya, ma'adatalaha. Kamu tanya kapan kiamat? Apakah kamu sudah punya bekal buat menghadapi kiamat? Nabi cuma tanya gitu, tanya kiamat, sudah punya bekal? Apa jawaban sahabat? Ma'adatulaha. Saya belum punya bekal ya Rasul. Min kasiri sholatin. Gak punya bekal, banyaknya sholat. Subuh masih kesiangan, zuhur di perjalanan. Bu, subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Sholat asyar menjelang maghrib, begitu baca tasyahud keburu-buru, nyasar. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal. Saya enggak punya bekal ya Rasulullah. Salat saya minim, puasa, zakat, sedekah. Tapi kata pemuda yang bertanya tentang kiamat, walakinni uhibbullaha wa rasulah, tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Begitu sahabat bilang saya cinta kepada Rasulnya, apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kamu wahai pemuda akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Tadi cinta dengan orang soleh bermanfaat. Anjing senang dengan Ashabul Kahfi menjadi satu di antara binatang yang masuk surga. Bagaimana cinta kita dengan Rasulullah? Kalau kata Pak Cacak tadi, sebut-sebut namanya. Karena memang Ustaz Afan nyebut nama Nabi itu cocok dibikin apa saja. Saya kemarin malam minggu kemarin ceramah di Depok. Ini sekarang banyak tablik yang ceramah itu nggak tanggung-tanggung, nggak ingat waktu. Saya tanya berapa yang ceramah? 7 kiai. Saya nomor berapa? Pak Kiai nomor 7. Masya Allah. Saya bilang suruh gimana nanti nih? Jangan-jangan begitu saya salam udah imsak. Udah saya undang, namanya udah bayar buka flyer, dikirimin lah flyernya. Masya Allah. Untung saya kirim flyer saya PMD yang pakai ini gimana? Saya kan gitu. Saya kalau kemana-mana tanya, tim saya nih, tim dakwah saya, multi level, pakai imamah. Disangkanya mungkin saya Habib. Enggak, saya bukan Habib. Kenapa Pak Kiai? Saya Ustaz bukan Habib. Kenapa nggak mau dipanggil Habib? Kalau dipanggil Habib tes DNA. Begitu. Mendingan Ustaz aja. Oh ini cerita nih, saya pakai imamah tapi nggak pakai gamis Ustaz. Saya senangnya sarung. Turun dari mobil, wah bocah megang bendera merah putih sama bendera Maulid. Tangan saya dipegang sambil baca sholawat. Lagunya enak Ibu. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna. Sepanjang jalan melihat saya pakai imamah cium tangan Gus. Sampai kampung kaget, cincin batunya hilang. Cincin hilang batunya. Dalam hati saya, ya Allah, anak wacan. Belinya 30 juta. Ntar kalau dibayar ceramah 3 juta kan tekor deh. Beneran ini, ya Allah, khusus saya. Untung panitianya ngelihat. Kenapa Pak Kiai? Baca hilang batu. Untung panitianya ngerti ya, pulang ceramah dikasih amplop tebel. Nggak saya hitung, kalau hitung namanya kembalian. Udah masukin aja, pulang kasih bini biasa. Bini yang buka, kaget bini begitu buka. Kenapa kaget? Isinya salah, susunan acara. Ini mau telepon malu. Saya bilang kalau rezeki juga dia telepon. Bu, tadi kan baca sholawat. Ini beneran nih. Memang sholawat itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Karena Allah saja suka, jadi enak. Ini di Jakarta nih Pak, Jakarta Pusat. Kalau subuh tuh, sebelum subuh bahkan orang baca sholawat enak. Kenapa? Karena bacanya pas, nggak ganggu. As-salatu wassalamu alaihi. Ya Rasulullah. Ya Arhamar
cinta kita. Karena cinta kita yang hakiki mengikuti bagaimana cintanya Rasul tadi. Bukan hanya kepada seorang muslim. Karena 10 perintah Allah itu diperintahkan Allah. Dari 10 perintahnya itu cuma 1 yang kaitannya dengan Allah. Sementara sisanya terhadap sesama manusia. Berapa banyak orang yang mengaku soleh, ternyata dia bukan orang yang soleh. Begitu kata Nabi. Saya punya tetangga ya Rasul. Orang belum datang masjid, dia datang duluan. Dia termasuk orang yang soleh. Ditanya, bagaimana dengan tetangganya? Gak baik, bukan orang soleh. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. 1. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, sama manusia, bapak ibu kita. Wabizil qurba, wal yatama wal masakin, yatim miskin. Wal jarizil qurba, ayo berbuat baik sama tetangga. Gak disebutkan tetangga yang muslim. Ini Islam hebatnya. Wal jarizil qurba, berbuat baik sama tetanggamu yang dekat. Wal jaril junub, tetangga yang jauh, tidak disebutkan agamanya. Was-sahibi bil jamb, berbuat baik terhadap rekan dan sahabatmu. Allah. Ini kalau diterapkan Indonesia insya Allah harga mati. Amin. Allahu Akbar. Ini baru nih. Indonesia ini ajaran Islam. Jadi saya setuju sama Pak Karmel tadi tuh. Kepada orang Yahudi ke pasar, rotinya dibejek-bejek dulu, dihancurkan, dimakan, enak, nggak ngucap lama-lama. Sehingga Abu Bakar kasih langsung ditepak tangannya. Kenapa? Karena kamu kasar, beda dengan yang kemarin, kan gitu ceritanya. Kata Abu Bakar, saya cuma lanjutkan teman saya. Kata si Yahudi, berarti di kota ini ada orang yang baik, kamu dan sahabatmu yang meninggal dunia. Siapa sahabatmu yang meninggal dunia? Muhammad bin Abdullah. Sampai Yahudi itu menangis karena merasakan kebaikan dan akhlak Nabi. Tidak ada ucapan yang diucapkan sama Yahudi kecuali asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Karena nanti orang bapak ibu gak melihat Islam itu dari kita, nanti dari ajaran. Syukur-syukur kita ini mencerminkan akhlak Nabi. Tidak hulukin azim, gak mungkin kita bisa hulukin azim. Nabi sedikit marah, kita dikit-dikit marah. Nabi sedikit tidur, kita dikit-dikit tidur. Gak bisa kita hulukin azim, gak bisa, gak mungkin. Nah, gak mungkin kita bisa hulukin azim. Wa innaka ala hulukin. Tapi kita hanya diajarkan seperti Abizar, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata wa khaliqin nasa. Tuh perintahnya, bukan hulukin azim tapi bihulukin hasanin. Semoga kita bisa, paling tidak 4 sifat yang disebutkan oleh Bapak Kandul tadi bisa kita laksanakan. Ini yang dapat saya sampaikan. Allahu Akbar. Emang agak panas ya, tapi kalau panas biasanya jadi sehat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya lihat juga sudah ada yang mulai berkipas-berkipas. Saya doakan masuk surga sama kipas-kipasnya. Semuanya dapat ibadah. Terima kasih, mohon maaf saudaraku Pak Ustadz Haji Afan Sofwan SHI, ya Allah, Bapak Kepala Kantor Kemenak ya, Jakarta Pusat, mudah-mudahan berkah. Pak Yunus berkah, Ustaz Saifullah berkah, Saudara Ketua MUI, mudah-mudahan berkah. Sebentar lagi akan ada pemilihan ketua MUI yang baru. Mudah-mudahan semuanya berkah, yang hadir kepala-kepala seksi ya, kasih semuanya mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya juga berkah. Terima kasih sudah diundang untuk bersilaturahmi. Ini kedatangan saya yang kedua, Pak Ustadz Afan. Karena kedatangan yang pertama di sini Pak Yunus, kita sama dengan Pak Kirmisi, Pak Direktur Zakat. Kita bahas masalah Al-Hurriyah MNC TV yang sampai sekarang belum selesai. Saya diundang sama Pak Mahfud sudah, diundang sama Pak Mahfud saya sudah ditegur sama Mas Prano Anum sudah, diundang bahkan kita ke DPRD sudah, bahkan ke DPR saya diundang juga. Saya katakan ini nabrak regulasi. Regulasi dibuat untuk ditaati. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.